Saya menghasilkan ratusan juta rupiah dari digital product dan ini menunjukkan bahwa cuan di digital product sangat-sangat gurih dan menggiurkan. Pertanyaannya adalah kok bisa? Bagaimana caranya supaya saya juga bisa menghasilkan angka sebesar itu? Tonton sampai selesai. Jadi kawan-kawan semua, belakangan ini banyak banget konten kreator yang mereka akhirnya mulai jualan digital product. Ya, mulai dari e-book, template, e-course, kelas online, dan lain-lain. Bahkan banyak di antara mereka sekarang sudah mulai flexing ya, showing tentang nilai ataupun pendapatan yang mereka hasilkan dari digital product tersebut. Mungkin yang teman-teman juga ketahui bahwa digital product itu sebenarnya sudah tumbuh dari 10 tahun yang lalu, ya bahkan lebih dari 10 tahun lalu kalau di luar sana. Tapi sayangnya sekali lagi di Indonesia itu baru hype baru-baru ini saja gitu ya. Dan juga kita sama-sama tahu bahwa biasanya seorang content creator, seorang influencer, mereka mendapatkan uang dari mana? Mereka mendapatkan uang dari endorse, brand ambassador ataupun sejenisnya, gitu, promote yang mereka gak kepikiran untuk bikin sebuah produk. Maka ketika industri ini tumbuh membesar di Indonesia, di negeri kita gitu kan, mereka mulai terpikir bagaimana seandainya memonetis sebuah follower gitu ya, memonetis follower mereka menjadi sebuah produk yang memang bisa dijual. Bahkan saya pribadi beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang influencer besar di Indonesia. Dia pun mencurahkan bagaimana agar bisa menghasilkan lebih banyak lagi gitu kan dari memonetis followersnya. Karena kebanyakan dari mereka fokusnya adalah bikin sebuah konten. Konten yang mereka bikin seproper mungkin mendapatkan view di angka ratusan ribu bahkan jutaan view. Tapi sayang, mungkin mereka hanya mendapatkannya dari AdSense. Mungkin mereka hanya mendapatkannya dari iklan. Mungkin mereka hanya mendapatkannya dari endorse. Mereka tidak terpikirkan bagaimana menuangkan itu dalam sebuah produk yang ketika produknya terjual bisa menghasilkan ratusan juta bahkan miliaran. Mari kita buktikan. Seandainya Anda menjual sebuah produk dengan harga 100 ribu rupiah saja. Katakanlah produknya berupa e-book. Katakanlah produknya berupa sebuah e-course yang berdurasi mungkin setengah jam, 1 jam, 2 jam gitu kan. Harga 100 ribu rupiah supaya memudahkan perhitungan. Seandainya 100 ribu rupiah ini, mereka followers dari influencernya katakanlah 1 juta. Karena dari 1 juta gak usah aneh-aneh lah ya. Katakanlah 1% saja dah. Jadi mungkin di angka kalau 10%-nya kan berarti 100 ribu. Berarti kan kalau 1% 10 ribu. 10 ribu orang membeli dengan harga 100 ribu itu sudah di angka miliaran. Benar gak? Dan itu sangat-sangat mungkin sekali. Tentu nanti kita berpikir berapa kemampuan dari followers kita untuk membeli produk yang kita jual. Apakah 100 ribu atau mungkin bisa 200 ribu atau bahkan bisa di angka 500 ribu. Saya pribadi adalah punya keyakinan sangat besar. Follower saya adalah orang-orang yang memang rela siap untuk berinvestasi layar ke atas. Maka ketika saya bikin e-book dengan berjudul 100 juta pertama dari affiliate marketing, saya bikin e-book juga yang berjudul 10 income stream yang bikin kaya, maka harga yang saya jual dalam e-book tersebut cukup tinggi. Di saat orang-orang menjualnya di angka 99 ribu saja, saya menjualnya di angka 299 ribu dan itu works. Alhamdulillah terjual lebih dari 1000 sales yang sekali dapetin duit langsung di angka ratusan juta rupiah. Bahkan saya sudah memulainya sejak tahun 2013. Ketika itu saya membuat sebuah e-course. E-course yang saya bikin bernama Mahir Copywriting. Mahir Copywriting membernya lebih dari 4.000 orang gitu kan, dengan harga kurang lebih di angka 700 ribu sampai 900 ribu. Lalu saya bikin yang namanya Melek Finansial, saya bikin yang namanya Monster Affiliate, dan saya bikin yang namanya program mentoring online jual laris, laku kerasin, dan lain-lain. Dan itu menyentuh di angka miliaran rupiah. Jadi ketika Anda sekarang menargetkan bagaimana punya penghasilan ratusan juta rupiah setiap bulan, apakah itu mungkin? Sangat-sangat mungkin dan saya sudah membuktikannya. Sekarang kita lihat apa fenomena tren di digital produk ini. Fenomena tren jualan produk digital di Indonesia sekarang lagi naik-naiknya, lagi naik daun. Bagaimana jualan online itu lagi tren. Tapi jualan produk digital juga mulai tren. Ini adalah sebuah perubahan pola. Bagaimana orang dulu mungkin harus fisik produknya. Saya masih ingat ketika dulu jualan sebuah produk digital, mereka masih bertanya gitu ya, produknya dikirim pakai ekspedisi yang mana gitu ya. Sementara bahwa produk digital itu tidak ada proses pengiriman lewat ekspedisi, dikirimnya lewat email ataupun member area gitu ya. Ketika saya menjual sebuah e-book dengan mock-up bentuknya mirip kayak buku, mereka bertanya kapan bukunya akan dikirim gitu kan. Padahal itu e-book, buku dikirim seketika ketika Anda langsung transfer. Data dari statistika pun menunjukkan bahwa industri e-learning global diproyeksi di angka 325 miliar di tahun 2025. Dan ini pasarnya sangat-sangat besar. Apalagi
Pada saat kita kemarin pandemi, produk digital terutama e-course itu naik mulai tuh daunnya ya, naik daun kan. Bagaimana saya pun diundang di berbagai corporate, di berbagai community dan government untuk mengedukasi mereka tentang gurihnya cuan di dalam digital. Orang mulai makin nyaman belajar lewat online. Dan ini membuka peluang besar untuk para content creator untuk bikin produk digitalnya. Sebagai contoh supaya Anda kebayang, hari ini saya membuat sebuah platform yang bernama skillup.id. Saya berkolaborasi dengan Pak Jaimin Az-Zaini dan Bu Sophie Beatrix, seorang yang memang sangat berpengalaman dalam dunia training, yang punya alumni lebih dari 6.000 orang gitu ya. Kita berpikir gimana caranya mereka semua ini yang awalnya adalah menjadi seorang trainer in-house di perusahaan corporate gitu ya, bisa membagikan pengalamannya dalam bentuk e-course. Maka kita siapkan studio khusus untuk mereka syuting. Kita siapkan sebuah kurikulum yang mereka bisa syuting di dalamnya, ngomong ke video seperti ini. Dan mereka tuangkan dalam bentuk e-course. E-course yang dicantumkan, dimuat dalam platform yang bernama skillup.id tersebut. Di mana platform tersebut menyediakan banyak tuh nanti affiliate, ada berbagai macam produk, berbagai niche gitu kan. Nah ini menunjukkan apa? Memang sedang naik daunnya, sedang naik trennya gitu kan. Nah tugas kita adalah riding the wave terhadap fenomena tren yang sedang naik ini gitu ya. Dan kita juga sama-sama tahu bahwa ya, biaya untuk bikin sebuah produk digital itu sangat-sangat murah. Bahkan bisa dikatakan sangat-sangat terjangkau. Hanya butuh mungkin kamera seperti ini, hanya butuh studio yang bisa bahkan kita sewa di dalamnya gitu ya. Di sini pribadi saya menggunakan studio BSM Rental Bandung untuk syuting seperti ini. Dan artinya apa? Anda nggak harus investasi beli ruko, sewa ruko ataupun katakanlah capex-nya besar, tidak. Karena ini sangat mungkin untuk bisa sewa. Ketika kita menjual sebuah produk digital, katakanlah e-book, template, e-course, kelas, webinar, apalagi desain dan segala macam gitu kan. Itu bikinnya sekali, jualnya berkali-kali. Dan ini tanpa harus ngurusin namanya stok barang yang sangat-sangat mumet. Ketika saya sekarang bisnis juga dalam dunia cemilan ataupun snack, saya juga bisnis dalam dunia skincare ataupun kosmetik, itu ada yang namanya ruangan khusus yang dinamakan dengan gudang, yang isinya adalah stok-stok produk yang sangat banyak. Dan itu butuh orang yang untuk ngurusin dan merapikan itu semua, termasuk proses pengirimannya. Tapi bagaimana dengan digital produk? No, tidak ada sama sekali. Karena semua by digital. Ini adalah fenomena ataupun tren yang ada dalam digital produk. Bagaimana sih kunci sukses dan penyebab kegagalan seorang content creator dalam bikin sebuah produk digital tersebut gitu ya. Banyak di antara mereka, pertama, tidak memahami tentang target audiensnya. Yang harus teman-teman sadari bahwa audiens itu berbeda dengan customer. Kita seringkali melihat dan bangga melihat angka followers kita di TikTok, melihat subscriber kita di YouTube, melihat follower kita di Instagram, dan merasakan dan memaknainya bahwa oh kalau follower gue 100.000 maka 10% itu closing, ya 10.000 gitu kan. Tak semudah itu kisahnya gitu kan. Kenapa? Karena itu vanity metrics, karena sebuah angka yang seharusnya tidak dilihat, karena Anda perlu memfunnel terlebih dahulu. Nah maka Anda harus memahami tentang target audiens Anda dan target customer Anda. Apakah audiens yang Anda miliki adalah benar-benar calon customer ideal atau bukan? Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara menjualinya. So ketika saat saya di Bandung, saya hadir dalam sebuah gathering acara teman-teman dari kreator. Ada seorang menghampiri saya bertanya, Kang, followersnya masih di angka 3.500 gitu ya, 3.000-an di Instagram. Saya sudah mulai membangun sebuah niche dalam dunia copywriting. Apa saran buat saya ketika saya bisa mendapatkan affiliate, katakanlah fee dari affiliate dan jualan produk digital? Maka saya bilang bahwa juali saja mereka. Loh, terus gimana Kang nanti kalau mereka tiba-tiba unfollow? Gak apa-apa. Karena tujuan kita membangun followers adalah untuk bisa menghasilkan uang di situ. Bukan cuma sekedar pencitraan keren-kerenan, followerku 100.000. No, tidak sama sekali. Ketika pun ada yang unfollow kita, itu ada tandanya, adalah tandanya Anda sedang memfilter mereka. Meta sendiri kawan-kawan menyatakan kepada kita bahwa ada dua jenis marketnya, followersnya ataupun katakanlah audiensnya. Audiens pertama adalah orang free attention. Orang-orang doyan gratisan, gretongan terus. Sementara audiens yang kedua adalah orang yang pay attention, orang-orang siap bayar. Dengan menjuali mereka, dengan digital produk yang kita bikin, secara tidak langsung kita sedang mengubah free attention menjadi pay attention. Jadi kesalahan pertama yang sering kali terjadi sama kita content creator sehingga gagal dalam memproduksi konten digital produknya adalah karena gak paham tentang audiens dan juga customer. Yang kedua adalah kita harus punya value proposition yang kuat. Kita harus memastikan produk yang kita bikin ini market fit.
Dari mana kita tahu itu market fit? Dari hasil riset yang kita lakukan sebelumnya. Tentang produk yang ada sebelumnya. Tentang customer mereka, kebutuhannya apa, keinginannya apa, dan juga masalahnya apa. Mungkin ada di antara mereka yang ngomongin tentang copywriting gitu kan. Tapi kenapa ya, kok masih ada aja ketika bikin copywriting dengan jenis yang lain, katakanlah covered selling, storytelling, masih tetap aja tuh e-book-e-booknya dan e-course yang laku. Kita bedah apa masalahnya. Oh, demand-nya memang tinggi. Kelemahan dari e-book tersebut adalah mereka tidak memberikan contoh-contoh yang sangat spesifik. Kelemahan dari e-course tersebut, dia tidak memberikan studi kasus yang relevan. Kelemahan dari e-booknya tidak memberikan sebuah contekan-contekan copywriting template. Nah, maka Anda bikin di situ. Sehingga Anda bikin sebuah konten, sebuah produk yang punya value yang kuat, yang juga punya diferensiasi. Gak cuma sekedar asal bikin. Sekali lagi, Anda harus pastikan supaya tidak gagal, Anda harus punya value proposition yang kuat lewat produk yang Anda bikin. Apa diferensiasinya? Apa yang menjadi pembeda Anda dengan produk orang lain yang sejenis? Apa keunikan produk Anda dibandingkan yang sebelah? Contoh, kalau saya dalam bikin e-course biasanya ada story-nya, ya, ada contoh-contohnya, ada case study-nya. Ya. Case study, contoh, bahkan contekannya ada 4 ya. Case study, story, cerita, case study, cerita, contoh, dan contekan 4C ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda punya cerita versi Anda sendiri? Karena sejatinya itulah yang tidak bisa dicontek dari orang sebelah, dari kompetitor. Dan itu pula yang membedakan mana produk-produk digital yang Anda bikin lewat ChatGPT ataupun AI ataupun karya Anda sendiri secara original. Anda harus punya keunikan ya. Itu yang kedua. Ketiga, kawan-kawan, Anda harus punya strategi marketing yang efektif. Saya sudah pernah membahasnya dalam video sebelumnya. Silakan Anda tonton, setelah nonton video ini, tonton video yang ada di sini ya. Kenapa demikian? Karena strategi marketing itu juga sangat menentukan larisnya produk digital yang Anda bikin. Bagaimana Anda menjualnya, bagaimana launchingnya, trafficnya datang dari mana gitu kan. Bagaimana offeringnya, bagaimana funnelnya, bagaimana membangun sebuah kolamnya, itu kudu clear semua. Kalau Anda nggak memikirkan strategi marketingnya, wajar kalau misalkan pada saat Anda bikin produk digital, melempem produknya. Lalu yang keempat, pastikan Anda punya testimonial ataupun social proof. Penting banget punya review, testimoni untuk menunjukkan kredibilitas dan juga reputasi dari produk kita dan kitanya. Kang, bagaimana ceritanya saya bisa mendapatkan testimoni sementara ini produk baru buat saya? Maka tugas Anda sebelum Anda meluncurkan produk digital Anda adalah Anda memberikan yang namanya FR. Dalam digital marketing, ada istilah FR itu free review. Ke orang-orang yang bisa Anda kasih. Circle Anda, ke affiliate Anda, ke tokoh yang Anda memang Anda kagumi ataupun anggap sebagai mentor sehingga bisa memberikan testimonialnya. Ini produk keren banget, highly recommended. Nah, misalkan begitu. Maka kumpulkan testimonial social proof gitu ya, supaya nanti pada saat orang lihat, wih gila keren nih, si ini aja rekomen, maka kita juga kudu beli. Yang kelima adalah konsistensi dan adaptasi. Jadi seperti yang juga sering saya sampaikan bahwa konsistensi adalah kunci dan adaptasi adalah kunci juga untuk bisa beradaptasi dengan zaman. Ya, mungkin sekarang eranya era digital, maka Anda semua masuk ke dunia digital. Pertanyaannya adalah produk digital apa yang ingin Anda bikin. Nah, Anda coba cek kira-kira yang lagi ramai apa. Kalau Anda sukanya ngomong kayak begini ya bikinlah e-course. Kalau Anda sukanya nulis bikinlah e-book. Kalau Anda sukanya berinteraksi langsung maka bikinlah webinar. Kalau Anda sukanya ngebimbing orang bikinlah mentoring. Nah, itu kudu diadaptasikan dengan zaman dan dengan audiens Anda. Dan ingat, Anda perlu konsistensi dalam melakukan itu semua. Bagaimana sih sebenarnya panduan untuk seorang content creator yang mau sukses jualan digital produk itu? Karena beda. Nah, ketika ngomongin content creator, yang kita bikin adalah konten. Sementara yang ketika kita ngomongin soal tentang produk creator, yang kita bikin adalah produk. Maka langkah satu yang harus kita lakukan sebagai seorang produk creator yang berawal dari content creator adalah riset pasar yang mendalam. Lakukan riset yang mendalam tentang audiens Anda. Cek followers Anda di TikTok, cek followers Anda di Instagram gitu kan. Coba cek identifikasi deh niche-nya kira-kira apa yang Anda kuasai yang bisa Anda match ke mereka. Irisannya apa nih? Irisan yang Anda kuasai dan irisan yang mereka butuhkan. Itu akan menentukan niche yang Anda garap. Yang kedua, buat produk yang unik dan bernilai. Sekali lagi ini penting untuk menentukan gitu ya, benar-benar perbedaan produk Anda dibandingkan yang sebelah. Maka biasakan seperti saya ketika saya membuat sebuah produk, biasanya saya riset dulu. Produknya apa? Misalkan di copywriting. Copywriting di sebelah kompetitor produknya dalam bentuk apa? E-book kah, buku kah, e-course kah, kelas kah, workshop kah?
Ketika sudah menemukan produk kategorinya, siapa yang bikin, si ini, si ini, si ini, si ini. Sudah menentukan siapa si ininya, cek apa kelebihan dan kekurangannya. Oh, kelebihannya ini, kekurangannya ini. Dianalisa terlebih dulu. Sehingga pada saat saya bikin, itu bisa benar-benar berbeda dan bernilai buat Anda sebagai pasar. Nah, yang ketiga adalah bangun personal brand yang kuat. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, Anda perlu mengenalkan kompetensi Anda, reputasi Anda, dan prestasi Anda ke sebanyak-banyaknya orang di halayak luar, lewat sosmed, lewat offline ataupun komunitas. Karena bagaimanapun juga, personal brand yang kuat akan memudahkan transaksi percaya orang lain sama kita. Lalu apalagi yang perlu kita lakukan? Optimalkan semua channel, termasuk juga adalah channel organik di SEO. Karena bagaimanapun juga, salah satu agar kita mendapatkan evergreen produk, ya, di mana evergreen produk berarti adalah produk yang terus ada, long last, continuously gitu kan. Maka kita harus membuat jejak-jejak digital yang sangat banyak. Maka gunakan semua kanal digital, mulai dari YouTube gitu ya, YouTube, Google, SEO, OS, macam semuanya, gas semuanya. Yang terakhir adalah ketika Anda sudah mulai mendapatkan audiens ataupun katakanlah customer, maka kumpulkan semua testimonialnya dan gunakan testimonial tersebut untuk mendapatkan testimoni berikutnya, tentu dari customer baru. Karena bagaimanapun juga, apa kata customer lebih dipercaya daripada apa kata penjual, betul nggak? Nah, maka ini akan menjadi poin-poin penting sehingga Anda sebagai seorang content creator bisa menjadi seorang product creator yang laris manis, yang bisa mendapatkan cuan yang banyak. Tentu kalau Anda pengen belajar lebih dalam dari saya pribadi, pengalaman saya bertahun-tahun dalam bikin produk digital, Anda bisa join dalam waiting list di sini. Karena di sini ada ebook yang sudah saya bikin, saya persiapkan khusus buat Anda yang pengen serius bangun ataupun bikin produk digitalnya. Judulnya adalah 100 juta per bulan dari produk creator. Silakan klik aja linknya ada di sini atau cek di kolom deskripsi ataupun pin komen. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Semoga video ini memberikan gambaran buat Anda bagaimana digital produk sangat gurih, sangat menggiurkan. Dan ini adalah saatnya Anda untuk terjun di dalamnya. Semoga Anda bisa mudah dalam terjun di dalamnya dan bisa mulai pecah telur plus hasilkan ratusan juta rupiah setiap bulannya dari produk digital. Jangan lupa share video ini dan subscribe channel YouTube-nya.